Swastiastu, salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok riset kimia anorganik, jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Wayan Karyase selaku koordinator dengan anggota Gede Agus Beni Widana dan Konita Alia Hanif. Kelompok riset kimia anorganik ini berdasarkan SK yang terbaru dari SK Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 1078 UM48 RT 2023 tanggal 20 Maret 2023. Perlu kami sampaikan bahwa riset grup ini fokusnya pada kimia material nano anorganik, kemudian kimia biomaterial hibrida anorganik, organik, aplikasi dari kimia material anorganik pada seni dan kerajinan, kemudian aplikasi dari nanomaterial anorganik pada peternakan, kemudian aplikasi kimia anorganik nanomaterial pada pertanian, dan aplikasi dari biomaterial hibrida organik anorganik untuk kesehatan hewan dan juga kesehatan manusia. Itu adalah fokus riset grup kami. Hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan di kelompok riset selama ini kami batasi pada 5 tahun terakhir, tahun 2018-2023. Kenapa demikian? Karena kelompok riset ini sebenarnya sudah ada di tahun itu. Kemudian walaupun tidak resmi, tetapi bagaimanapun kimia anorganik merupakan kelompok keahlian yang ada, eksis di jurusan kimia. Penelitian dapat kami sebutkan di sini beberapa penelitian yang kami telah sampaikan di sini beserta perolehan dananya. Jadi tahun 2018, kemudian tahun 2019 ada beberapa riset yang mungkin dananya dari nasional yang cukup besar, seperti tahun 2020-2021 formulasi cat cerdas termokromik sensitif suhu dan kelembaban dari nanopigmen anorganik. Itu adalah PT-PT kompetitif nasional dengan dana 442.975.000. Itu tahun pertama dan tahun kedua, karena ini 2 tahun. Kemudian selanjutnya tahun 2021, tahun 2022 itu kami dapat hibah prototipe teknologi cryopreservati semen ya, menggunakan bed pengering biosilika nanogel dari silika busakam padi diperkaya kalium ortofosfat dari hidroksiapatit limbah tulang sapi, dan ampul penyimpan gel kalsium silikofosfat untuk pemerkaya inseminasi buatan. Nah, itu kami kerjasama dengan Universitas Kanjuruhan Malang di Fakultas Peternakan. Ini mendapatkan hibah riset PT-UPT 2 tahun. Kemudian tahun 2022-2024 sampai 2024 kami juga ada hibah benang sutra alam berwarna alami berfiksator nanopasta silika CU dan bersifat antimikroba sebagai kandidat biomaterial cerdas multifungsi dan teknologi produksinya yang ramah lingkungan. Itu dananya yang 2 tahun yaitu 520 juta. Kemudian
juga penelitian di tingkat lembaga. Nah, beberapa hasil penelitian ya berupa luaran penelitian ini ada beberapa yang kami tuliskan publikasi antara tahun 2018 dan 2023 kami tulis yang publikasi internasional maupun publikasi di proceeding seminar atau konferensi internasional. Tahun 2023 memang belum terbit, tetapi kami sudah melakukan publikasi di ICOMC internasional sebagai pembicara paralel. Nah, proceedingnya belum keluar. Jadi ini adalah ada 12 paling tidak luaran penelitian yang publikasi internasional. Kemudian tentang luaran lainnya berupa intellectual property rights atau paten merek. Itu kami ada 15 paten dan 1 merek, itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan ada 4 yang granted, sisanya ada yang sudah dalam proses pemeriksaan substantif, ada yang fase pengumuman dan juga ada yang dengan status terdaftar. Nah, roadmap kelompok riset kami sampaikan seperti ini. Jadi hasil-hasil di tahun 2018 sampai tahun 2023 secara kolektif kami kumpulkan sebagai baseline. Nah, kemudian kami petakan menjadi 2 yang kami golongkan sebagai hasil-hasil riset eksselensi, kemudian hasil-hasil kerjasama, komersialisasi dan penerapan hasil-hasil riset. Jadi di bagian atas ini adalah riset eksselensi dan di bagian bawah ini adalah komersialisasi. Jadi di sini ada target di tiap tahapannya. Jadi kami memasang 4 tahapan. Tahapan tahun 2023 sampai tahun 2026. Jadi dari baseline sampai tahun 2026 kami nyatakan sebagai penguatan kapasitas. Nah, di sini ada A1 sampai A12 itu terkait dengan keynote atau invited speaker konferensi internasional, pemakalaan konferensi internasional, kunjungan riset, publikasi ilmiah di jurnal nasional akreditasi. A5 adalah jumlah jurnal internasional dan seterusnya. Ini ada setiap tahapannya kami ada tambahkan. Jadi di tahap kedua, di tahun 2027 sampai tahun 2029, kami melakukan penguatan daya saing nasional dan internasionalisasi awal. Walaupun kami sudah rintis 1 KLN, diharapkan ini merupakan langkah lebih lanjut. Jadi kami masih di tahap komersialisasi, di internasionalisasi awal sampai tahun 2029. Nah, selanjutnya adalah peningkatan daya saing internasional. Kami beri waktu tahun 2029 sampai 2035 dengan penambahan kinerja seperti tertera seperti ini, baik di komersialisasi yang di bawah maupun yang ekselensi. Kemudian di tahap selanjutnya adalah penguatan dan daya saing internasional di tingkat Asia. Nah, ini sesuai dengan target atau visi misi kita, UNIKSA.
Jadi unggul di tingkat Asia tahun 2045 dengan target-target yang kami sampaikan seperti tabel berikut. Dan goal kami di tahun 2045 adalah menjadi kelompok riset kimia anorganik yang berdaya saing global dan rujukan riset dan development di bidang kimia anorganik dan material maju hijau, dan sebagai penggerak industri hijau di bidang seni, kerajinan, peternakan, pertanian, dan juga lingkungan, samping kesehatan. Berdasarkan fokus riset yang kami sampaikan, dan itu tergolong kepada kimia material maju terbarukan, dan ini merupakan juga fokus riset nasional. Dengan demikian, apa yang kami canangkan, yang kami kerjakan selama ini dan yang akan kami kerjakan, itu sangat sesuai dengan Renstra LPPM Undiksa tahun 2021-2025 yang ada salah satunya di halaman 33 itu tentang material maju. Material maju untuk pengembangan material fungsional, memang itu kami lakukan. Kemudian terkait dengan teknologi eksplorasi potensi material baru dengan adanya inorganik nanomaterial, itu adalah material baru dan terbarukan yang kami dapatkan. Kemudian aplikasi inorganik nanomaterial hybrid juga merupakan teknologi eksplorasi potensi material baru dan juga teknologi material maju ini untuk industri. Kami fokuskan tadi industri di peternakan, kemudian pertanian, kemudian kesehatan hewan dan kesehatan manusia, dan juga pada seni dan kerajinan yang pada awal-awalnya kami rintis di situ. Jadi kontribusi terhadap Universitas Pendidikan Ganesha, hasil-hasil riset kimia anorganik diharapkan berkontribusi pada Undiksa. Jadi IKU 5, hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat dan direkognisi secara internasional. Kemudian IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus karena kegiatan kerjasama dengan PT dalam dan luar negeri, kemudian dengan kerjasama dengan DUDI melalui program-program matching fund dan lain sebagainya. Kemudian IKU 2, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui proyek, riset, kerjasama lapangan. Jadi kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa terlibat dalam riset-riset kami. Kemudian IKU 1 diharapkan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini kami sampaikan karena melalui pelibatan riset skripsi mahasiswa diharapkan mereka lebih berkompetensi di bidang kimia, baik sintesis maupun karakterisasi menggunakan alat-alat instrumentasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan tambahan kompetensi ini yang akan dicatatkan sebagai kompetensi tambahan di luar sertifikat ijazah, diharapkan dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Nah, kemudian IKU 8, program studi berstandar internasional, di mana hasil-hasil riset kami diharapkan berkontribusi dan pada peningkatan akreditasi prodi, khususnya akreditasi internasional. Kemudian kami juga menyumbangkan atau berkontribusi pada IKU Undiksa terkait dengan kerjasama. Nah, jadi MOU dan MOA, kemudian aktivitas kerjasama yang telah kami lakukan. Kemudian akan turut menyumbangkan income generating revenue terkait dengan royalti paten. Jadi kami sudah rintis di tahun 2023, sudah ada salah satu paten kami yang diterapkan di industri, sudah dibayarkan patennya dan dibayarkan royalti patennya oleh industri melalui pengiriman royalti paten. Kemudian peningkatan kapasitas laboratorium kimia organik